Saya menyarankan demikian. Perlu pemirsa ketahui bahwa hujjah madhab Syiah menghalalkan nikah mut'ah adalah nas paling sahih dalam Islam. Lagi dan lagi, para kaum Syiah untuk menghalalkan nikah mut'ah, yang mana jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat bahwa nikah mut'ah adalah perilaku yang haram, praktek nikah yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, di sini ada seorang wanita Syiah yang mana beliau mencoba untuk memaksakan diri, mencoba untuk menghalalkan nikah mut'ah dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam dalil yang dia kutip dari ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Safia Maulida. Kali ini, saya lagi-lagi akan membantah ceramah Ustadz Abdul Somad perihal halalnya nikah mut'ah di sisi madhab Syiah. Yang menurut saya, perbedaan ini sudah tidak relevan lagi diangkat ke permukaan. Dan alangkah bijaknya jika diputuskan dengan kata kembali pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Nah, itu tadi pernyataan wanita Syiah tersebut, yang mana di situ dia berkata bahwa dia membantah pernyataan Ustadz Abdul Somad yang mengharamkan nikah mut'ah. Di situ dia membuat pembelaan dengan membacakan ayat 139 dari surat Al-Baqarah, padahal di situ dia membaca ayat itu sepenggal saja, dipotong-potong ayatnya. Perlu kita ketahui para sahabat, di surat Al-Baqarah ayat 139, jika kita membacanya dengan lengkap, maka kita akan mengetahui maksud dari ayat tersebut. Contohnya di sini saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Artinya, wallahu wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Maksud dari ayat tersebut adalah perintah Allah kepada baginda Nabi untuk membuat pernyataan kepada orang-orang atau kaum-kaum yang menentang Allah pada saat itu. Siapa kaum tersebut? Yaitu golongan-golongan Yahudi. Sehingga disitulah baginda Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat pernyataan seperti itu dalam ayat tersebut, bahwa baginda Nabi membacakan ayat tersebut, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Itu dimaksudkan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang menentang kepada Allah, bukan untuk dibenturkan kepada orang yang mukmin, orang yang beriman. Nah, si wanita ini membaca ayat tersebut dibenturkan kepada Ustadz Abdul Somad yang mengharamkan nikah mut'ah. Itu salah kaprah para sahabat. Tidak seharusnya ayat tersebut dipakai untuk membenturkan kepada orang mukmin. Ayat tersebut seharusnya dipakai untuk membuat pernyataan kepada orang-orang yang menentang kebenaran Islam, yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut lagi. Kita lihat video si wanita ini berkaitan tentang nikah mut'ah. Saya menyarankan demikian. Perlu pemirsa ketahui bahwa hujjah madhab Syiah menghalalkan nikah mut'ah adalah nas paling sahih dalam Islam, yakni firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 24.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Innahu kana 'aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka wanita atau istri yang telah kamu nikmati atau istamta'tum di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 24. Oh iya, sebenarnya saya telah beberapa kali memposting masalah nikah mut'ah di akun ini. Silakan. Lagi dan lagi, para kaum Syiah untuk menghalalkan nikah mut'ah, yang mana jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat bahwa nikah mut'ah adalah perilaku yang haram, praktek nikah yang haram. Karena apa? Di dalam nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang cacat atau pernikahan yang tercela. Namun biasanya para Syiah ini, kaum Syiah, untuk menghalalkan praktik nikah mut'ah ini dengan berlandaskan atau membawa dalil dari surat An-Nisa ayat 24. Padahal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja telah melarang di dalam hadisnya mengenai praktik nikah mut'ah ini. Bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil mut'ati ama Khaybar muttafaqun alaih. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 5115, 5523 dan Muslim nomor 1407. Bahkan di dalam redaksi hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Salamah bin al-Aqwa'i radhiyallahu ta'ala anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ati salasata ayyamin summa naha anha, rawahu Muslim. Dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kelonggaran untuk nikah mut'ah selama 3 hari pada tahun Autas, tahun penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1405. Di dalam redaksi hadis yang saya bacakan tadi, bahwa jelas baginda Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah. Bahkan baginda Rasul mengharamkan praktik nikah mut'ah. Ulama ahli sunnah wal jamaah pun telah sepakat bahwa nikah mut'ah adalah praktik yang haram. Maka dari itu para sahabat jelas bahwa jumhur ulama mengatakan Syiah itu bukan Islam. Syiah itu keluar daripada Islam. Karena apa? Banyak sekali ulama-ulama Syiah bertentangan dengan syariat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.